ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna rahimakumullah. Sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada setiap insan yang bersungguh-sungguh untuk menggapai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia pula Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya tiada henti kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Dia pula Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Kepada-Nya kita senantiasa bermohon dibersih-sucikan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kita senantiasa berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia pula Allah Subhanahu wa taala Razzaq, yang Maha Penjamin segala rezeki. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik kepada setiap hamba yang menyiapkan qalbunya untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita rukuk sujud menghamba. Kepada Allah kita bersungguh-sungguh merelakan diri kita di dalam keseharian kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap di saat akhir hayat kehidupan kita mendapatkan anugerah agung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Telah diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadah kita, sehingga kita berharap kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dibersamakan bersama Rasulullah SAW beserta sahabat tabi'in dan setiap hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah rukuk sujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah untuk khutbah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, semoga pula kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa terus kita pun istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat hidup kita. Hadirin rahimakumullah, Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Artinya kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan.
Doa-doa kita angkat, ya Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah, sampaikan kami ya Allah, untuk bisa menikmati jamuan terindah, yaitu ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tentu sebagai orang yang beriman dan meyakini fadilah-fadilah bulan suci Ramadan, kita bersemangat. Kita awali dari menghadirkan iman kita terhadap bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru syariat puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kita semuanya untuk berpuasa di bulan Ramadan supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Seruan ini adalah panggilan ruhaniyah, panggilan iman. Ketika iman hadir ada di dalam kalbu, maka kita akan tergerak dan bersemangat untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kadang kita bertanya, di bulan Ramadan masih ada kaum muslimin yang tidak berpuasa tanpa alasan yang hak. Di bulan Ramadan masih ada kaum muslimin yang meninggalkan ibadah puasa. Padahal puasa adalah bagian dari komitmen muslim sejati yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kesempatan kita untuk terus memberikan pesan-pesan dakwah kepada saudara muslim kita, supaya iman betul-betul masuk di dalam qalbu setiap insan, sehingga ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, hatinya, qalbunya menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala seraya menyampaikan sami'na wa ata'na. Pun demikian dengan perintah-perintah Allah yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aqimis shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tegakkan salat, tunaikan zakat, maka ketika seruan ini hadir di dalam kalbu seseorang yang di sana bersemayam iman, maka dia pun akan bersegera menyambut seruan itu, sami'na wa ata'na. Tetapi ketika iman la yadkhulul imanu fi qulubikum, ketika iman itu belum masuk di dalam kalbu seseorang, maka seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggapnya. Bahkan dia katakan sami'na wa aswa'na, saya mendengar dan saya tidak melaksanakan. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Menurut Dr. Hamid Al-Khuli berkata bahwa orang yang berpuasa itu merasakan dua kekuatan yang saling berseteru, yaitu kekuatan ruhaniyah dan kekuatan jasadiyah. Kekuatan jasadiyah adalah konstruksi dasar manusia yang menggebu dan menekan, sedangkan kekuatan ruhaniyah mestinya lebih menguasai kekuatan jasadiyah. Ketika kemudian kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat untuk berpuasa ini, jasadiah kita yang biasanya mengkonsumsi makanan di pagi sampai sore hari diizinkan, maka kita ditahan sejenak, sehingga konstruksi jasadiah yang ditahan oleh Allah dari masuknya makanan dan minuman sesaat diharapkan memunculkan potensi-potensi ruhaniyah, sehingga hasrat-hasrat jasadiah yang pada dasarnya memiliki sifat-sifat hewaniah, bahkan terkadang juga mudah terpengaruh oleh sifat-sifat syaitoniah, maka ditekan dengan kita melaksanakan ibadah puasa.
Bahkan secara gejala-gejala psikologis, ketika seseorang itu ditahan hasrat jasadiahnya sejenak, maka akan terkendali di dalam dirinya emosionalnya, akan terkendali di dalam dirinya keinginan-keinginan hewaniahnya, sehingga akan memilih pada jalan-jalan rohaniah, jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riset yang pernah dilakukan oleh orang yang tidak muslim terkait dengan bagaimana hubungan puasa itu dengan kesehatan mental. Dr. Alan Codd, seorang ahli dari Amerika, pernah melaksanakan riset yang kemudian ditulis di dalam 2 bukunya, Fasting as a Way of Life dan Fasting the Ultimate Diet. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana puasa dengan kesehatan mental dan kejiwaan seseorang. Dilakukanlah penelitian terhadap orang-orang yang mendapatkan gangguan kesehatan mental. Maka pasien-pasiennya kemudian diminta untuk melaksanakan terapi puasa. Dan ternyata dengan terapi puasa tersebut, maka pasien yang semula dia mengalami kecemasan, mengalami insomnia, susah tidur, merasa dia ada tekanan-tekanan kejiwaan mental yang terganggu, maka subhanallah, dengan puasa ini maka ritme di dalam kehidupan seseorang itu kemudian menjadi stabil. Bahkan ada peneliti lain, Dr. Nikola Yes, seorang guru besar dari lembaga psikiatri dari Moskow, The Moscow Psychiatric Institute, menjelaskan bahwa seseorang ketika kemudian diminta untuk melaksanakan terapi puasa selama 30 hari, sebagaimana puasanya orang Islam di bulan Ramadan, bahwa dia melakukan eksperimen. Dibagilah 2 subjek besar, satu kelompok, kemudian kelompok yang lain diberikan terapi yang berbeda dengan kelompok yang satunya dengan terapi yang pertama, yaitu puasa. Dan ternyata secara kondisi, orang yang kemudian diterapi dengan terapi puasa, maka secara fisik dan mentalnya dengan eksperimen tes psikologis membuktikan bahwa orang yang kemudian diterapi dengan terapi puasa, maka dia bisa kembali stabil di dalam kehidupannya dan di dalam kesehatan mentalnya. Dan kemudian diteliti 6 tahun kemudian, ternyata pasien-pasien itu tetap sehat dan stabil. Hadirin rahimakumullah, kadang kita perlu membaca riset-riset ilmiah supaya ketika ada saudara-saudara muslim kita yang kemudian belum berpuasa di bulan Ramadan, kita sajikan data-data ini. Karena Allah menganugerahkan kita syariat yang luar biasa kepada kita kaum muslimin. Tidak perlu data riset pun, kita sudah meyakini sami'na wa ata'na, bahwa kewajiban puasa itu pasti terbaik untuk manusia. Pasti itu syariat yang sempurna untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena Allah yang menciptakan kita, dan Allah pun yang menciptakan syariat tersebut kepada kita. Hadirin rahimakumullah, bahwa secara ritual kita menahan diri dari makan dan minum selama kurang lebih 12 jam. Secara spiritual, maka puasa ini menghadirkan konsep diri
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan puasa mental kita menjadi kuat dan tidak rapuh, dan kita mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan yang semakin besar. Demikian dijelaskan oleh Profesor Jamaluddin Ansor. Hadirin rahimakumullah. Dan puasa hakikatnya adalah spiritual kita terasah, ruhani kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditarbiyah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Maka dari hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena puasa yang kemudian akan kita lakukan sebentar lagi, mesti kita siapkan rohani kita, kita siapkan fisik kita siapkan jiwa kita, sehingga kita benar-benar menyambut Ramadan ini dengan segenap kekuatan diri kita dan bersemangat untuk menyambut bulan suci Ramadan dan melaksanakan segala ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan target-target kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan derajat insan yang bertakwa. Dan tentu puasa ini, tahun ini, adakah target-target besar kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan kita lestarikan selepas bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan kita bersemangat untuk pergi ke masjid, ketika bulan Ramadan kita bersemangat untuk ibadah, sholat tarawih, sholat 5 waktu di masjid, maka spirit Ramadan ini mestinya kita siapkan dari Ramadan ini tekadnya, bahwa selesai Ramadan kita bertekad untuk menjalankan rutinitas aktivitas memakmurkan masjid ini menjadi satu panggilan jiwa, panggilan ruhaniyah kita, bahwa di dalam masjid-masjid Allah inilah akan kita dapatkan cahaya-cahaya ilahi. Karena di masjid inilah nur-nur ilahi dipancarkan, yang itu kemudian nanti akan terpancar di dalam rumah-rumah kita. Ketika kita sebagai seorang laki-laki kepala rumah tangga, rijal qawwamun 'alan nisa, ini kemudian memantapkan qalbu ruhaniyahnya, mu'allaqatun fil masajid, mengkaitkan hatinya ini ke masjid, karena disinilah Baitullah, rumah Allah. Dan komitmen itu kita awali niat di awal sebelum Ramadan, kita latih ruhani kita, karena hakikatnya yang menjadikan tergeraknya ke masjid itu hakikatnya adalah ruhani kita, iman kita. Seberapa dekat seseorang itu dengan masjid, itu bukan seberapa dekat jaraknya, lokasi di mana rumah tinggal dengan masjid, tetapi seberapa dekat imannya dengan masjid. Walaupun jauh, ketika iman ini yang kemudian diseru oleh Allah, maka dia akan datang ke masjid. Walaupun dekat, tetapi ketika iman tidak kemudian kita connectingkan kepada Allah, maka walaupun dekat jaraknya dengan masjid, maka hakikatnya juga menjadi jauh, karena tidak tergerak rohaninya untuk bersama-sama menggapai cahaya ilahi di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah Ramadan ini menjadikan kita upaya qalbu ruhani kita tekadkan untuk kemudian memakmurkan masjid, yang itu kemudian kita lestarikan sampai akhir hayat kehidupan kita ikatkan hati rohaniyah kita dengan masjid ini. Karena sesungguhnya masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita hadirkan qalbu kita di sini, maka insya Allah kita akan mendapatkan cahaya ilahi dari masjid ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni innal ghafurur rahim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Waj'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana amli 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.